Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Pagi. Pemirsa, memasuki hari ke-14, banjir yang melanda Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi kian meluas dengan total melanda 15 kecamatan. Guna mengevakuasi warga di tengah banjir, warga yang terdampak banjir kini diungsikan ke lokasi yang lebih aman dan posko-posko bencana sudah disediakan. Selain mengevakuasi warga, petugas juga menyalurkan bantuan makanan kepada korban banjir yang masih bertahan di rumahnya. Dari data BPBD Kota Sungai Penuh, saat ini sebanyak 24.300 jiwa yang tersebar di 6 kecamatan yang terdampak banjir. Sedangkan untuk Kabupaten Kerinci, ada sebanyak 7.957 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan yang terdampak. Pemkot Sungai Penuh juga menetapkan siaga bencana hingga 7 hari ke depan. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dan penanganan banjir, terutama karena sudah masuk ke dalam tanggap darurat, kami sudah terhubung dengan Wali Kota Sungai Penuh Jambi dengan Bapak Ahmadi Zubir. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmadi. Waalaikumsalam Pak Hendra, selamat pagi. Baik, Pak Ahmadi, saat ini kan sudah masuk ke dalam wilayah tanggap darurat ini. Bagaimana dengan kondisi banjir saat ini di sana? Sudah tercatat wilayah mana saja yang masih terendam, Pak? Ya, ini perlu kami sampaikan juga bahwa kondisi banjir sekarang ini sampai saat ini airnya belum surut dan bahkan semakin meluas. Dan curah hujan di Kerinci Sungai Penuh ini semakin meningkat dan sehingga potensi daripada meluasnya banjir tersebut ini akan semakin menjadi. Dan untuk diketahui bahwa sampai saat ini ada 6 kecamatan di Kota Sungai Penuh yang terdampak banjir, yang diantaranya itu adalah Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Kumundebai, Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, dan Kecamatan Kota Baru. Semuanya berdampak banjir dan dari semua itu terdapat 32 desa yang terkena banjir, yang kondisi saat ini petugas masih mengevakuasi masyarakat yang selama ini masih bertahan di rumahnya. Dan itu kami evakuasi ke tempat penampungan evakuasi yang sudah disediakan. Baik, ini diperkirakan ada berapa warga Pak yang terdampak akibat banjir ini Pak? Iya. Setelah kami menghitung itu 9.500 kakak lebih yang terdampak banjir dan diantaranya itu dari jumlah itu berjumlah 24.300 lebih jiwa yang terdampak banjir saat ini. Dan inilah yang sekarang ini yang sedang kita yang sedang kita tata di tempat-tempat pengungsian mereka. Dan di sini kami sangat terkendala sekali masalah bahan pangan yang harus kita distribusikan kepada masyarakat kami, karena memang khusus untuk kami di Kota Sungai Penuh ada keterbatasan dan semua cadangan pangan yang ada di Kota Sungai Penuh sudah kita habiskan semua. Untuk masyarakat kita distribusikan secara merata untuk masyarakat yang terdampak banjir. Dan dalam hal ini tentunya baru kemarin kami dikunjungi oleh Pak Gubernur Jambi dan beliau pun juga membawa sembako dari Jambi untuk dibagikan. Namun demikian, setelah kita hitung dan evaluasi, jumlah itu pun juga masih belum bisa mencukupi. Dan kita sangat khawatir sekali bahwa banjir ini akan semakin lama dan ini tentunya akan sangat membutuhkan logistik yang lebih banyak untuk masyarakat kami. Dan ini yang sedang kami tangani sekarang ini, dan saya atas nama Wali Kota Sungai Penuh tentunya akan selalu berusaha menggalang bantuan dari semua pihak untuk kebutuhan daripada masyarakat kami.
Dan ini kondisi banjir yang ada saat ini nampaknya semakin meluas dan infrastruktur yang ada dan itu dari 32 desa ini benar-benar sudah sangat memperhatikan termasuk masalah jalan raya ya yang selama ini bagus teraspal dengan baik selama dengan banjir ini setelah kami rasakan melewati daripada tempat jalan raya tersebut. Bahkan ada yang kami rasakan bahwa aspalnya itu sudah terbongkar. Nah, kenapa ini bisa terbongkar? Berarti ini karena sangat derasnya air yang mengalir di jalan raya tersebut. Dan ini untuk diketahui bahwa ini setelah kami lihat kondisinya, ini sangat-sangat besar sekali menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan terutama sekali para petani-petani kita yang saat ini yang baru-baru ini mau panen padi, ternyata panen padinya gagal dan ini sampai mencapai hampir 1.500 hektar sawah yang akan dipanen oleh masyarakat dan ini gagal panen. Dan ini memang sangat kasihan sekali dan sangat menyedihkan dan sepanjang musibah banjir yang terjadi di Kota Sungai Penuh, inilah banjir terparah yang terjadi selama ini. Ini benar-benar parah karena sudah melibatkan hampir semua kecamatan. Hanya 2 kecamatan saja di Kota Sungai Penuh yang tidak terdampak banjir. Insya Allah mudah-mudahan ini tidak akan meluas sampai ke 2 kecamatan ini. Iya. Pak Ahmadi, dengan ternyata timbul banyak persoalan akibat banjir kali ini, Pak. Tapi fokus dari Pemkot sendiri ini akan seperti apa dalam masa tanggap darurat selama 7 hari ke depan ini, Pak? Ya, kita yang hanya bisa kita laksanakan dalam tanggap darurat ini adalah mendistribusikan bantuan. Dan ini lebih penting, di samping bantuan logistik yang kita berikan, dan juga pelayanan kesehatan yang harus maksimal kita berikan, dan sampai saat ini masih banyak masyarakat kita yang membutuh pelayanan kesehatan, dan kita dalam hal ini yang paling saya ragukan dan takutkan, semakin lama mereka tinggal di pengungsian, tentunya wabah penyakit ini akan semakin mudah terjangkit, khususnya untuk para masyarakat yang berada di pengungsi. Saya sudah kerahkan tenaga kesehatan secara intensif 21 kali 24 jam untuk tetap siaga, dan kebanyakan ada beberapa yang sudah dirujuk ke rumah sakit dan memang ini harus minta pertolongan yang lebih serius di rumah sakit dan itu sudah kita evakuasi ke rumah sakit. Dan ini kondisi daripada masyarakat kami di samping kita ungsikan kepada tenda-tenda darurat dan juga mereka kita ungsikan ke fasilitas-fasilitas umum termasuk masjid, musala, dan juga paling banyak kita gunakan itu adalah ruang sekolah yang kita manfaatkan untuk mereka dievakuasi dan tinggal di sana. Ini kondisi yang memungkinkan kita lakukan. Dan kami pun juga di sini mungkin dalam hal ini terkendala masalah obat-obatan juga ini. Kalau semakin lama kondisi banjir ini terjadi, tentu persediaan daripada Kota Sungai Penuh juga akan semakin menipis. Dan ini yang kami lakukan. Di samping juga kami sudah mendistribusikan logistik kebutuhan masyarakat, mulai kebutuhan dapur sampai beras dan segala macam, bahkan termasuk untuk kebutuhan anak-anak para bayi itu pun juga kita distribusikan. Dan kita kasihan para bayi-bayi yang masih balita ini dalam kondisi malam yang dingin mencekam di samping hujan, dan mereka berada di tenda-tenda, dan ini pun juga kita usahakan untuk mengevakuasi. Hampir setiap saat dan setiap hari petugas kita dari TNI, dari Polri, Pol PP, Damkar, juga termasuk dari perhubungan, dan semuanya itu kita kerahkan untuk membantu masyarakat kita, mengevakuasi masyarakat kita dan kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan oleh masyarakat kita. Dan bahkan juga
kami sudah menginstruksikan dan sudah melaksanakan puskesmas keliling dengan menggunakan perahu rakit dari bambu. Iya. Pak Ahmadi, tadi Anda bisa jelaskan juga bahwa kondisi banjir di tempat Anda ini mengalir cukup deras sehingga merusak jalan. Ini bisa dijelaskan Pak bagaimana kondisi geografis wilayah terdampak ini, akibat apa sih Pak? Ya, ini perlu kami jelaskan Pak Hendra, bahwa kalau kota Sungai Penuh yang terdampak banjir ini, hanya Sungai Penuh ini curah hujan yang dari timur, dari utara, dari barat, semuanya ngumpulnya di Sungai Penuh, Pak. Semuanya ngumpul di Sungai Penuh, dan itulah yang membuat banjir semakin deras. Dan untuk diketahui yang paling urgen sekali penyebab daripada banjir ini itu adalah telah menyempitnya Sungai Batang Merau dan juga sudah terlalu dangkal. Bisa dibayangkan kondisi saat ini, pada saat banjir ini, air permukaan sungai sekarang ini sudah berada di 3,5 meter di atas permukaan rumah warga. 3,5 meter. Jadi rumah warga itu di bawah permukaan air sungai, 3,5 meter. Dan ini sangat dikhawatirkan. Dan ini sudah ada tanggul yang sudah jebol. Inilah yang mengakibatkan banjir ini sampai meluas sampai ke 32 desa. Jadi ini, jadi tanggul yang jebol inilah salah satu penyebab yang meluasnya banjir yang ada di Sungai Penuh ini. Pak Ahmadi. Dan kalau, ya. Baik, Pak Ahmadi. Kalau, iya betul. Ya, terima kasih banyak Pak Ahmadi atas informasinya. Nanti kami akan mengupdate kembali. Kalau memang sungai ini sudah bisa dinormalkan dan sudah dinormalkan, kami yakin bahwa banjir di Sungai Penuh ini bisa teratasi. Tidak panjang, Pak. Hanya 3 kilometer lebih sedikit. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Ahmadi. Semoga penanganan banjir bisa berjalan dengan baik dan kondisi banjir kembali normal di Kota Sungai Penuh. Terima kasih atas informasinya Pak Ahmadi.